5 fakta terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Proses penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang masih terus bergulir di Polda Jabar. Belum diketahui motif dalam kejadian ini. Meski demikian, 5 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 diantaranya sudah ditahan. 5 orang tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian diantaranya Ramdhanu alias Danu yang merupakan keponakan serta sepupu korban. Kemudian suami sekaligus ayah korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef, Mimin, serta kedua anak tirinya Arigi Reksa, Pratama, dan Abi. Berikut 5 fakta terbaru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pencarian golok. Golok yang digunakan Yosef untuk mengeksekusi korban hingga sekarang masih dicari pihak kepolisian. Masih kita telusuri, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis 19 Oktober 2023. 2. Danu merasa tertekan. Danu akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jabar. Didampingi kuasa hukumnya, Danu lalu mengajukan diri menjadi saksi untuk bisa membongkar semua kasus tersebut. Jadi dia selama ini ada merasa tertekan. Memang 2 minggu lalu dia sempat mengaku pada saat kita melakukan pemeriksaan. Namun kita sendiri belum yakin. Dan kemarin menurut pengakuan dia sudah berdiskusi dengan keluarga dan kuasa hukumnya. Alangkah bagusnya dia menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya, jelas Surawan. 3. Tersangka diperiksa ulang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan Yosef dan Danu menjalani pemeriksaan ulang oleh penyidik. Proses saat ini pasca penetapan tersangka, kita akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para tersangka tersebut. Pemeriksaan tambahan ini diharapkan untuk menyesuaikan keterangan yang belum kita dapatkan, kata Ibrahim. Alasan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang dibutuhkan karena bisa saja keterangan para tersangka berbeda saat mereka masih jadi saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan itu juga dilakukan sebagai rangkaian pembuktian yang sudah dilakukan penyidik Polda Jabar. Karena bisa saja keterangan pada saat jadi saksi tidak sesuai dengan keterangan pada saat dia jadi tersangka. Ini merupakan rangkaian pembuktian yang sudah kita lakukan, ucapnya. Pada prinsipnya kita tidak mengejar pembuktian karena alat bukti yang diperoleh penyidikan kasus ini sudah cukup berupa alat bukti yang didasari scientific investigation. Jadi sudah cukup kuat mengarah kepada tersangka. Danu tidak pantas dapat DC. Kriminolog Universitas Islam Bandung atau INISBA, Profesor Nandang Sambas mengatakan Danu tidak pantas diberi JC. Tidak pantas dapat JC karena mempersulit sejak awal. Walaupun sekarang mengaku mungkin dia merasa dosa dan telah melakukan kesalahan. Itu sudah jalannya seperti itu, kata Nandang dihubungi Detik Jabar via sambungan telepon. Demikian karena proses penyelidikan terhadap yang bersangkutan masih berlangsung, Nandang menyebut hal itu tergantung penyidik. Saya tidak sepakat untuk dijadikan JC. Terlepas dia yang mengaku sehingga terungkap, tapi nanti akan dipertimbangkan penyidik sampai sejauh mana kalau dijadikan just collaboration, ungkapnya.